lagi kita som-som Ramadan. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul selepas sholat zuhur berjamaah di masjid yang mulia, Masjid Al-Badr, untuk mudzakarah. Mudzakarah kali ini tentang hikmah yang terkandung dalam perintah puasa. Secara umum kita yakin perintah apapun yang Allah turunkan kepada kita, Allah wajibkan, tentu mengandung hikmah. Salah satunya rukun Islam, yaitu puasa bulan Ramadan. Di sini ada beberapa poin. Saya kutipkan terlebih dahulu. Hikmatus shaumi asy-syar'iyyati wa tibiyyah. Hikmah puasa secara syar'i dan secara medis. Pertama, fis shaumi. Lewat berpuasa itu ta'allumu muraqabatillahi ta'ala wal haya'i minhu. Kita dapat edukasi, pelajaran muraqabah dan rasa malu. Ada orang, gak ada orang, tetap puasa. Itu lagi dilatih muraqabah. Apa arti muraqabah? Merasa diawasi Allah. Nanti hasilnya selepas Ramadan itu didikan, silahkan dikias. Di mana berada, ada orang, tidak ada orang, tetap punya rasa takut kepada Allah. Kejujuran muncul, kerapihan manajemen di kantor. Kenapa? Gak ada yang berkhianat, jujur. Nah, kalau ngukur batangan emas sampai 200 kilo kurang, 60 kilo ya. Ya. Juga wal haya. Lagi dididik sifat malu kita kepada Allah. Jangan malu sama orang. Karena nginep di rumah besan, ikut sahur, diajak buka, ikut buka. Padahal jaga puasa. Dia malunya hanya kepada besan. Tapi kalau malu kepada Allah, ada besan, gak ada besan, ada shohid, gak ada shohid, puasa Ramadan jalan terus. Yang kedua, lewat perintah puasa itu ma'rifatuka ni'amallahi ta'ala ma'rifatan sahihah. Pengenalan kamu terhadap nikmat-nikmat Allah dengan pengenalan yang benar. Jadi ada pepatah, istilah mengatakan fa inna syai'a la yu'rafu haqqan illa inda faqdihi. Sesuatu itu gak bisa dikenal sebenar-benarnya kecuali saat tidak ada. Kesehatan, ketika gak ada baru berasa mahalnya sehat. Umur, ketika tidak ada baru berasa ternyata kehidupan itu sangat berharga. Begitu juga lewat puasa kita bisa merasakan, oh ternyata nikmat Allah ini sungguh melimpah. Dibawa lewat puasa kita diajar belajar menghargai, mentakdirkan, mengagungkan nikmat yang Allah kasih. Hadirin bisa rasakan ketika berbuka puasa, terasa sekali nikmat Allah. Yang Nabi bilang, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa punya dua kegembiraan. Salah satunya apa? Farhatun inda fitri. Girang ketika berbuka. Mau anak kecil, dewasa, kalau menjelang waktu berbuka, girang suasana. Senang. Lagi kawan-kawan di kantor, kalau kerja masuk Ramadan udah jam 4 ke atas saja, pikirannya apa?
hilang suasananya. Udah di luar Ramadan suka ngajak kuliner keluarga, beda suasananya. Yang ketiga, annal insan idza shoma wa dzakara muraratal ju'i hasala indahu afan wa rahmatan 'alal fuqara'i wal masakin. Seorang apabila dia puasa, tentu dia bisa merasakan pahitnya lapar, sehingga timbul di dirinya rasa belas kasih sayang kepada fakir miskin. Oh, begini ya rasanya orang kelaparan. Saya puasa dari subuh sampai maghrib gak makan, terasa banget laparnya. Bagaimana kalau orang yang susah, fakir miskin, sulit nemu makanan, dan tidak sehari dua hari, sepanjang hari mereka rasakan. Sehingga timbul apa? Lewat puasa itu timbul empati terhadap sesama. Maka erat kaitannya dengan zakat. Ketika diperintah puasa timbul empati, kasih sayang, Allah juga perintahkan kita zakat yang wajib di bulan Ramadan, zakat fitrah. Yang Nabi bilang zakat fitrah itu tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin, waktu horatan liswa'id, juga untuk membersihkan orang yang berpuasa. Ya. Yang keempat, annaka tajidul hukama'a wal falasifata wa ahla ibadata fi jami'il milali wan nahli. Kau dapati para ahli bijak, filosofi, ahli ibadah, idza aradu ta'rifan fi ilmi, kalau mereka hendak menyusun sebuah karya ilmu, atau ada ibadatin, atau hendak menunaikan satu ibadah, umumnya mereka lakukan apa? Habasul batna anil iktsari minat ta'am. Mereka batasi perutnya daripada memperbanyak makanan. Artinya konsentrasinya supaya lebih bagus mengurangi kadar makan. Dan itu dalam syariat agama perintah puasa. Coba lihat santri-santri di pesantrennya, dianjurkan Senin Kamis. Ini bisa mempengaruhi kecerdasan untuk menghafal, jadi lebih mudah karena dibawa berpuasa. Ya. Yang kelima, annal atibba'a asyaru wa qalu innal insana la ya'kulu bisyaja'in wa la yufiru minat ta'am. Dokter memberi isyarat manusia itu selayaknya jangan banyak makan. Dia jadi begitu. Li'anna dzalika yuhditsu lil ma'idati hadda al-qidol, karena bisa menimbulkan dalam pencernaan perut kita ini penyakit, muncul beragam penyakit. Saya kaitkan dengan sebuah hadis. Nabi bilang dalam sebuah asar, al-ma'idatu baitud da', kantong nasi pencernaan rumahnya penyakit. Salahnya penyakit ya di situ. Sedangkan wal hamiyatu ra'sud dawa, menjaga perut itu obat yang paling ampuh. Wa a'ti kulla badanin ma awadatu, berikan setiap badan apa yang dia berbiasakan. Artinya berikan haknya, bahwa perut itu juga butuh istirahat,
itu ada lewat puasa. Kata Syekh Yusuf Qaradawi dalam fiqh syiah, mobil saja kalau dipakai terus-menerus full sepanjang waktu setiap hari, itu spare partnya bisa aus. Nah kalau mobil masuk bengkel ganti spare part. Lah kalau tubuh kita emang ada yang jual spare partnya? Kagak ada. Sepanjang hari kita makan, maka diistirahatkan dalam setahun selama sebulan. Itu pun tidak 24 jam, hanya dari subuh sampai maghrib. Jangan bilang 13 jam. Dalil Qur'annya dari subuh sampai maghrib. Adapun jumlah jam subuh sampai maghrib tiap daerah berbeda. Itulah hikmahnya. Al-Quran gak pernah menyinggung jam. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Silakan makan minum. Dari mulai maghrib makan minum sampai kapan? Tampak bagimu benang yang putih daripada benang yang hitam, dari benang yang benang putih daripada benang yang hitam daripada fajar. Benang hitam malam, benang putih siang. Masuk fajar, udah nggak boleh makan lagi. Kebetulan aja tinggal di Indonesia, kisaran bertahan tidak makan 13 jam. Kalau di Jerman ada 20 jam hari ini. Sehari semalam 24 jam. Puasa dari subuh sampai maghribnya 20 jam. Antum juga pikirin sisanya berapa jam? Malamnya 4 jam. Dari maghrib habis makan, nyala-malam sholat maghrib. Nyala sholat maghrib, isya. Habis isya sahur, terawih dulu. Terawih, bis terawih, sahur, langsung apa ya? Puasa lagi, kerja. Yang di sono pada kepengen tinggal di sini nih, kenapa? Puasanya 13 jam. Padahal di bumi mana kita puasa jalanin perintah Allah pasti mengandung hikmah. Ya. Yang di sana ujian kesabarannya lebih tinggi. Subuh sampai maghribnya bisa 20 jam. Dia bisa lalui selama sebulan. Wah, anugerah dari kesabarannya besar. Nah kita cuma 13 jam. Tapi jangan berkecil hati juga. Allah kasih kesempatan muslimin Indonesia. Sisa malamnya kan banyak. Berapa jam? 11 jam. Dikasih kesempatan buat bangun malamnya lebih lama. Jadi berbanting. Saya punya murid nanya, Ustaz, anak saya tinggal di Jerman. Dia nanya, di Indonesia buka jam berapa? Emang kenapa? Enggak, mau ikut Indonesia aja. Begitu loh. Saya bilang kalau mau ikut Indonesia pulang dulu. Masa masih di Jerman tunggu bukanya ngikut Indonesia? Ancur-ancur kan ini. Lagi giliran puasa, atau giliran sholat gimana? Ayo berani gak? Ya, udah subuh di Indonesia, Jerman belum subuh. Ayo subuh. Hukum berlaku di mana dia berada. Aceh sama Papua aja beda nggak? Ya beda. Makassar di televisi sudah adzan maghrib. Aceh ya belum. Biar beduk bergerak aja di RCTI. Udah maghrib, entar dulu nak. Itu bawahnya Makassar. Ayah kan kita tinggal di kampung Makassar. Bukan. Ini Makassar Sulawesi sana. Kampung Makassar. Itu lagi Ramat Jati, dekat Hek. Ini ketahuan adalah kampung Makassar. Makal-makalin hukum, nggak boleh begitu.
Kalau memang belum maghrib ya jangan buka. Tapi kalau sudah maghrib dianjurkan segera berbuka. Walaupun di tengah kendaraan siapkan air mineral, minum batalin. Karena Nabi bilang la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka bersegera berbuka. Yakin sudah maghrib buka. Ya, walaupun dengan isap permen, minum air mineral, atau siapin apa pemilah di mobil sambil nyetir, dah dapat fadilah. Namanya takjil. Hanya istilah ini jadi bergeser sampai di Indonesia. Udah nyebutnya nggak pakai ain lagi, takjil. Apa takjil? Makanan buat berbuka, begitu. Jadi merusak istilahnya. Aslinya ain takjil, perintah bersegera berbuka, takjil. Kalau dengan hamzah takjil kebalikannya menunda. Salah sebut, salah arti. Takjil bersegera, takjil nunda. Sampai sini mau nyari takjilan, begitu. Orang Arab datang ke Indonesia, ada punya bahasa rusak nih istilahnya. Kalau nggak dibahas begini, tertanam kita mana kalau dikata takjilan makanan buat berbuka. Ya, satu lagi tadi yang keenam, dengan berpuasa ini idha'afu syahwatil jima', mengendurkan hasrat biologis. Ya, lewat berpuasa bukan menghilangkan nafsu syahwat, bukan, dikendurkan. Karena kalau menggebu-gebu ya, kalau binatang gak ada syariat puasa, wajar dia mau kapan waktu juga mau jima gak ada urusan. Tapi manusia diatur bagaimana mengendalikan syahwatnya. Seseorang pengen menikah gak mampu, takut terperosok zina, ya sudah banyakin puasa. Kalau masih kepengen juga, sudah latih puasa sunnah. Kemudian apa lagi? Puasa jajan. Nah itu juga boleh. Udah mau zuat nikah. Yang ketujuh, qad ajma'al atibau fi hadzal asri ala anna shauma min anja'il adwiyati liman yusabu bimaradis sukkar. Ahli medis sepakat di masa sekarang ini bahwa puasa terbilang obat yang paling ampuh buat orang yang ditimpa penyakit gula darah, termasuk maradus salli, penyakit ginjal, wasarqa, kanker. Ya, coba dibawa puasa, subhanallah. Walaupun sanadnya dhaif, itu hadis sumut asihu, tapi realitanya betul. Puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Hadirin bisa buktikan, sebulanan puasa, yang punya tekanan darah tinggi mudah naik, di bawah puasa stabil. Yang punya kadar gulanya tinggi di bawah puasa stabil. Karena pola makannya jelas, ada kedisiplinan, sahur sama buka, sahur sama buka, selama sebulan. Yang bobot badannya overweight, begitu di bawah puasa timbang nih malam takbiran, alhamdulillah berkurang lumayan 3 kilo. Masuk aja lebaran, ada nastar, kue lapis legit, apa lagi tuh? Dapat 3 hari, timbang lagi 5 kilo.
Nah tadi sujudnya 3 kilo. Pantas masih ada anjuran apa? Puasa sunat Syawal 6 hari, satu kebaikan dibalas 10. Jadi kalau puasa sebulan 30 hari seolah 300 kan gitu. Tambah 6 hari Syawal jadi 60. Seolah-olah dia puasa setahun 360. Makanya dianjurkan sekali puasa sunnah Syawal. Afdolnya berturut-turut. Boleh nggak selang-seling? Boleh. Pokoknya masih bulan Syawal. Nah itulah beberapa hikmah. Masih banyak hikmah-hikmah yang barangkali belum tersingkap buat kita. Yang jelas, yang paling substantif perintah Allah puasa tujuannya la'allakum, itu penekanan mencetak kita menjadi manusia bertakwa. Mudah-mudahan panjang umur, ketemu Ramadan yang akan datang. Al-Faqih mohon maaf kalau ada tutur kata perilaku yang kurang mendapat tempat di hati hadirin. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, supaya wadah ini bersih, Ramadan yang suci kerasan betah singgah di batin kita selama sebulan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaihi. Allahumma ya qawi ya matin ikfina syarral zalimin. Aslahallahu umurul muslimin, sarafallahu syarral mudhi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.